Siap belajar? Ya, kalau enggak pulang. Oke, puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara Tuhan Yesus baik. Amin. Oke, kita mau belajar. Saya mulai mengajak saudara untuk berpikir. Setan itu penipu dan pemalsu. Betul atau salah? Setan itu penipu. Betul? Imitator. Tolong yang Zoom, Instagram, Facebook tulis ya, suara saya jelas enggak? Terry yang akan baca sudah di Zoom. Instagram, Facebook ya kan? Jadi Zoom. Udah. Saya ulang. Setan itu penipu dan peniru. Iya tapi tidak sama. Imitator. Penipu. Tuhan Yesus berkata mereka itu bapaknya pembohong. Sudah pembohong bapaknya. Nah biangnya betul. Karena mereka itu penipu, pembohong, peniru. Maaf, bodohnya siapa kalau kita bisa ditipu? Saya tanya, bodohnya siapa kalau kita bisa ditipu? Makanya dikata ini. Jawab, yang di rumah jawab juga. Bodohnya siapa kalau kita masih bisa ditipu? Ngerti pertanyaan ini? Nah, maka itu kita harus hati-hati dalam hidup ini, saudara. Tentang si penipu, pembohong itu. Kita harus hati-hati. Sejak peristiwa Taman Eden, ada gangguan? Iya, suaranya mati. Zoom-nya gimana? Suaranya mati. Oh, Coba. tes. Tapi Zoom-nya bukan pakai. Bagaimana sekarang? Maaf ya, ada gangguan. Udah yang di Zoom suaranya? Belum masuk, Pak. Belum masuk. Masuk. Belum masuk. Tes 1, 2. Yang di Zoom bagaimana? Oke, suaranya gimana? Belum ada suara juga yang di Zoom? Suara Zoom bagaimana? Belum. Masih belum? Belum Ada connecting. suara? Ada. Ada kok. Tes, sudah ada? Ada. Oke, jelas ya. Yang di Zoom, Suaranya kecil. tolong jawab saya dulu. Ya, bisa. Suaranya kecil sekali, jauh. Kecil. Jauh ya, bentar. Go, bentar. Coba. Saya pakai lagi. Oke, bentar. Saya charge. Sekarang bagaimana? Bagaimana sekarang? Masih belum. Masih belum. Masuk. Belum. Masih belum ya, oke. Bentar, iya, saya hidup, oleh saya heran. Bentar, saya coba lagi. Bentar. Sekiranya yang itu Bentar. apa yang punya? Seperti ini ada itu ya. Iya. Coba sih ini. Maaf ya, maaf. Sebenarnya ini ya sebenarnya. Itu tuh, Iya ini. itu harus masuk ke sini. Iya. Udah masuk sebenarnya. Kok nggak nyala ya? Nyala. Oh, nyala tuh sekarang nyala. Nah, Dia nyala. ini dia. Sekarang tes. Sekarang bagaimana suaranya? Coba Sekarang? Zoom, tes suaranya. Bagaimana? Bagaimana Yang sekarang? di Zoom? Yang di Zoom suaranya bagaimana? Yang di Zoom suaranya bagaimana? Halo. Yang di Zoom Halo. Enggak ada suaranya. Terdengar jelas, Papi. jelas ya? Jelas ya. Oke, terima kasih. Iya, kalau kita yang di Kalimantan. Kalimantan jelas. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teknologi yang Tuhan ciptakan. Baik, lanjut ya. Saya ulangi lagi kalimat tadi. Kalau sampai kita bisa ditipu oleh si penipu, padahal kita tahu dia itu penipu, yang salah pasti kita. Kenapa mau kena tipu?
oleh si penipu itu. Ya nggak mau harusnya. Oke. Ada teori bagaimana caranya bisa tahu barang ini palsu atau asli. Kita harus belajar yang ketahuan mana dulu. Raul mungkin bisa ikut sini juga ya. Raul di depannya sebelahnya Rudi, tapi mundur kami ini anak kita. Jadi di depannya Tony, Raul. Ya. Makasih ya Jennifer. Nah, tarik terus ke belakang. Nah, dengar ya. Oke. Ayo, saya ulangi ya, saya ulangi. Bagaimana kita bisa tahu barang ini asli atau palsu? Kita perlu mengetahui yang asli atau yang palsu. Belajar yang mana asli? Jelas. Kita supaya tidak kena tipu, maka kita harus kenali yang asli. Nah, tapi namanya manusia suka dibohongi di heran. Nah, kenapa kita sering cari yang palsu? Jawabannya gampang, karena murah. Karena murah. Nah, itu masalahnya, kita bisa kena tipu. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, jadi kenali Tuhan Yesus. Nggak usah sibuk dengan si penipu itu. Kebenaran itu ya benar. Betul ya? Cari dia dengan serius. Yesus itu jalan. Jangan cari God. Carilah jalan. Ngerti? Kenapa jadi Pak? Yesus itu jalan, Yesus slow katanya. Jalan. Yesus itu jalan. Dalam hukum internasional, semua jalan, ya jalan raya jalan, itu wajib kiri kanannya ada apa? Trotoar. Iya betul. Tapi bukan trotoar tujuannya. Ada got, ada selokan. Lo betul tidak? Kenapa semua jalan harus ada selokan, saluran air? Supaya nggak rusak jalan. Maka itu kalau ada orang jalan tidak di jalan, jalan di got. Itu saja. Betul ya? Nah, lagi sekali manusia ini senang milih jalan di selokan, di got. Nggak mau jalan di jalan yang benar. Yesus berkata, akulah hidup. Tapi namanya manusia cari mati. Betul enggak? Cari masalah dalam hidup. Coba lihat yang namanya drug, narkoba. Sudah jelas itu racun. Dicari lagi. Banyak mahal lagi. Nah, itu manusia. Maaf ya, yang masih merokok, saya cuma ngomong saja. Saya nggak rugi kalau saya mau ngerokok terus, itu bukan bang saya. Tapi dibungkus rokoknya kan jelas. Betul? Loh, maaf loh, itu loh modelnya manusia. Sudah ditulis jelas di kotak rokoknya. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Iya. Begitu pula judi. Siapa percaya ada orang judi bisa kaya? Loh, saya tanya, bisa? Orang judi gambler. Orang judi bisa kaya? Loh, saya tanya. Jadi badannya belum tentu badannya lagi. Ini
kalau saudara menjawab jangan ini saudara judi semua. Kan saya tanya baik-baik, ada orang judi bisa kaya? Ya sudah, jawab. Tapi orang bodoh kok tetap banyak. Loh, contoh-contoh ini fakta atau tidak? Nah, itu loh masalah. Jadi kalau si penipu masih bisa nipu manusia, yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Yang di rumah mikir baik. Nah, salah satu bentuk setan menipu murid-murid Tuhan Yesus, salah satunya bentuk setan menipu murid-murid Tuhan Yesus selalu ingin mujizat. Pasti kaget. Miracle, wonder, hati-hati. Mujizat itu baik karena Tuhan yang buat. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh mengharapkan mujizat. Nah, pasti kaget bukan? Lalu apa? Nah, ini proses. Katakan proses. Saudara dan saya yang mengaku anak-anak Bapa di surga, yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus, tapi lebih suka mujizat, berarti orang itu tidak suka proses. Ini konsep yang kita harus miliki dalam proses. Kenapa? Nah, ini mikronya ada lebih tinggi. Ada lebih tinggi. Masuk seorang. Tahu. Iya, tapi seorang mau masuk. Suaranya Ko Terry masuk ke sini. Kenapa? Masuk ke sini. Airpodmu yang ganggu. Tadi. Dan kamu jangan pakai ini. Makin aja kalau dari tadi. Saya ulangi lagi. Murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh lebih menyukai mujizat daripada proses. Katakan amin. Karena untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus itu tidak butuh mujizat. Loh, betul tidak? Jangan berdoa, Tuhan, aku ingin bisa sama seperti Yesus. Terus jadi seperti Yesus ini. Enggak enak sekali. Harus lewat proses. Ini penting sekali dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu ayat ini. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Yang di Zoom bagaimana suaranya? Bisa lebih jelas? Makasih. Saya pindah posisinya, saya salah. Ini loh gara-gara teknologi itu ya. Jadi yang AirPods ini itu untuk Instagram saya. Yang kuping satu lagi untuk Facebook saya. Yang di sini untuk Zoom. Saya punya kuping 4 lagi. Hebat teknologi. Oke? Ayo baca sama-sama. Kenapa Jennifer? 2 Korintus 3:18. Dan siapa? Ayo baca dong. Dan siapa? Kita semua. Ngapain? Mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka wajah yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah Roh, maka kita diapakan? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya semakin besar. Kenapa? Ada suara lagi?
Tapi jangan pakai earphone Bapak. Saudara coba tunjukkan saya di mana di ayat 18 ini ada dua kata yang menunjukkan proses. Lihat bahasa Belanda ini. And by other die met in angst waarop geen bedekking, ya, nggak ada penghalangnya. Meer is, ya, diubah, oke, betul, diubah. Saya di bahasa Belanda, verander, betul ya. Nah, hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, luar biasa. Immers door de Heer, die geest is. Tadi betul diubah, verander. Yang kedua, semakin. Bahasa Belandanya immers. Ini proses. Semakin besar. Betul benar bahasa immers ya. Bukan dia mana? Enggak ada. Oh enggak ada. Coba cari terjemahan ini terjemahan apa? NBG. Oh terlalu tua. Coba cari. Terlalu tua kalau NBG. Mana lagi ya? Ada? Coba cari yang Rudi pakai terjemahan apa? Smith. Ya. Boek is lain. Bukan boek. Oke, coba bacakan. Aktif. Pas aktif. Wij zijn net spiegels die het stippellicht van de Heer spiegelen. Ja. En waar we zijn geest in ons werk, gaan wij steeds meer op hem lijken. Steeds meer. Nah, itu proses. Saya ulangi lagi, makasih tadi. Saya ulangi lagi. Murid Yesus yang benar tidak berharap pada mujizat. Kok nggak amin susah. Capek. Memang saudara mendengar kata proses itu nggak enak. Betul? Nggak enak sama sekali. Tapi itu harus terjadi. Dari waktu ke waktu, peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan. Kok nggak enak semua ya? Tapi memang itu kata-kata. Memang itu. Cerita aja ya. Tanggal 26 Agustus Sabtu kemarin, istri saya, saudara, banyak anak-anak mensyukuri 51 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah, terus ada seorang yang tanya kepada saya, Koden pernah ngitung nggak kesulitan-kesulitan dalam pelayanan itu? Terus saya itu tanya dulu, kenapa kamu tanya kesulitannya? Ya karena mendengar angka 51 tahun itu nggak sedikit. Terus saya jawab, untung saya nggak sempat ngitung kesulitan. Kenapa nggak sempat ngitung? Ya nggak perlu. Yang saya hitung adalah kebaikan Tuhan yang saya rasakan dalam hidup ini. Nah, dalam proses hidup, kalau kita hanya bisa mengingat kebaikan Tuhan, maka yang susah, yang sulit, itu jadi mudah. Nanti ada makanan ada ini, susah benar. Itu bawa makanan apa? Lempar. Lempar. Masih nggak semangat lagi. Tahun lagi. Oh berdoa. Belum ada lempar tuh. Lempar. Oh tempe bukan lempar. Yang ngomong lempar siapa tadi? Siapa ngomong lempar tadi? Oh, memang nggak lempar juga. Oh, jadi dua macam. Enak. Jadi macam sendiri.
hidup ini, saudara, kalau kita percaya proses itu yang Tuhan sediakan buat murid-muridnya, yaitu kita semua, maka hitung yang kebaikan Tuhan saja dalam hidup ini. Kalau kita bisa menghitung kebaikan Tuhan, wah, hidup ini luar biasa. Enggak berat. Kok kamu? Enggak berat. Saya punya konsep yang banyak nggak disukai orang, tapi saya harus ngomong. Berarti yang namanya murid-murid Tuhan Yesus itu harus ketagihan masalah. Oh, kan proses toh. Nggak percaya dibilang pertama lagi. Apa bahasa Belanda ini ketagihan masalah? Perselang. Addicted with problem. Oke, saya mau buktikan kepada saudara. Kalau saudara mendengar kata inventor, penemu, bahasa Belandanya, bahasa inventor. Oke, saudara, ayo coba orang Belanda mikir, siapa penemu hebat di Belanda, siapa penemu hebat di Jerman, siapa penemu hebat di Norwegia, kemana? Banyak penemu-penemu. Saudara percaya tak? Mereka tidak akan menemukan sesuatu kalau nggak ketemu masalah. Loh, jawab. Betul tidak? Kalau mereka tidak ketemu masalah, nggak akan menemukan sesuatu dalam hidup. Dan akhirnya penemuan mereka sangat berguna buat umat manusia. Betul tidak? Kau kenapa gak pindah kulkasan tante syok gak kelihatan? Jangan situ, nanti yang sebelah gak kelihatan. Gak apa-apa kamu bang. Sudah bang balik bang. Kalau yang kecil masuk depan lah. Iya. Masih yang gak bertempat tuh ya. Ya, karena sini kalau ngajar harus lihat matanya orang. Iya, karena dari mata itu dia tahu. Cuma sekarang betul-betul berarti dari mata. Oke. Kenapa saya kalau ngajar selalu memperhatikan mata orang? Karena mata itu jendela jiwa. Jadi orangnya itu ngerti atau tidak waktu saya ajar itu matanya yang bicara. Nah, maka itu maksudnya kalau ngajar harus lihat matanya. Ya, kalau pengajar begitu. Saya ulangi. Jadi para penemu itu harus ketemu masalah dulu, baru menemukan sesuatu. Ini ada orang pensiunan tekniknya apa itu pesawat Boeing. Ya. Nah, begitu mereka ketemu masalah, lalu mereka coba otak-atik, terus ketemu solusi, ketemu jawaban. Nah, penemuan mereka itu disampaikan ke jurnal internasional. Lalu para ahli menentukan betul nggak, dites dulu penemuan. Nah, dapat duit nggak penemunya? Jawab, dapat duit nggak penemunya? Sekarang kalau kamu geser ke sini dapat duit ya. Jadi semua ya, ya. Lu dapat duit nggak penemunya? Nah, karena dapat duit, jadi dia ketagihan ketemu masalah lagi. Jawab juga. Dia ketagihan ketemu masalah lagi nggak? Ya seharusnya. Karena kalau nggak ada masalah, dia nggak menemukan sesuatu.
Jadi para penemu itu ketagihan masalah. Loh, harus agak gimana? Dan lo menemukan masalah. Nah itu yang tanya menemukan apa itu masak hebat. Pasti Tuti pernah suatu hari mau masak ini ternyata satu bumbunya nggak ada. Minta tolong orang untuk belanja nggak ada. Pasti menemukan ide baru. Belum betul tidak? Itu bukan sesuatu. Jadi saudara, seorang penemu kalau seminggu nggak ketemu masalah, dia bukan cari masalah, nggak salah. Kalau cari masalah, ya enggak. Dia berusaha, bukan menemukan, menemukan beda, mencari. Ya, beda, harus ada masalah dihadapi. Contoh, saudara pernah dengar dokter onkolog, ahli kanker? Kapan dia jadi ahli kanker? Saat menemukan Ketika dia menemukan pasien kanker dan dia berjuang. Bagaimana cara menyembuhkan ini, bagaimana baik? Itu luar biasa. Kardiolog, ahli jantung, betul? Kalau nggak pernah ketemu masalah orang kena jantung, dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa nolong orang lain. Nah inilah konsep anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Harus kita nikmati proses untuk sempurna. Saya beri contoh lain lagi. Bedanya beling dengan berlian, B-nya sama. Berarti beling, berlian. Jangan bilang mahalnya, saya nggak tanya itu. Duit aja dibikinin. Saya tanya nilainya sama bling-blingnya loh. Beling kan bling-bling juga. Sama berlian sama bling-bling. Nah sama nilainya. Lo jawab jauh, mbak sebanding. Nah, apa yang membedakan beling dan berlian? Prosesnya. Berlian itu ribuan tahun mengalami tekanan, jutaan tahun, betul? Wow, jadi luar biasa. Saudara, inilah kehidupan yang Tuhan ingin temukan di antara kita. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-6. Nah, yang mengikuti di rumah atau nanti dengar rekaman audionya, karena saya juga merekam audio kalau saya ngajar, ini akan disiarkan di radio, ya. Nah, siapa yang ada hari ini sedang diizinkan Tuhan mengalami sakit? Bedakan diizinkan Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan sakit bukan karena diizinkan, gor-gor cuang keming geragas. Enggak lebih jauh kan itu. Masih ngerti? Cangkem geragas itu mulut rakus. Orang bisa sakit karena kelihatan apa saja dimplok. Betul tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Nah, ini yang diizinkan Tuhan. Tolong jangan cari kesembuhan, nikmati dulu. Jadi kalau sedang sakit karena diizinkan Tuhan, jangan cari sembuh, nikmati. Bukan kapok, proses kalau lain. Iya kan? Loh, iya tidak. Ingat Yusuf. Apa dia pernah berdoa supaya cepat-cepat bebas dari penjara? Tidak. Dia nikmati. Maka itu saya dikenal banyak orang kalau bicara Yusuf, saya punya kalimat ini. Yusuf jadinya, pelan-pelan Jennifer Belandanya. Yusuf itu jadi orang hebat
Karena dia bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Sebenarnya menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Ayo, bisa. Loh, serius. Maka itu Yusuf itu jadi orang hebat. Siapa pernah kepedesan sampai sakit perut? Oke, tobat. Tobat, enggak. Itu manusia itu. Kenapa? Iya, ngomir. Nah, maka itu saya punya istilah ini. Mengaku murid Yesus, nggak suka pedis, nggak suka rica, bukan murid Yesus. Harus, karena itu prosesnya. Amin. Nah, lihat ayat. Jadi ulang tadi Yusuf bagaimana? Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Nah, kalau saudara dan saya punya prinsip hidup seperti ini, yakin saya pakai bahasa Jawa, setan orang doyan, duit orang duit. Setan tidak suka kepada kita karena setan tahu kita suka menderita. Dan duit setan kecil nyentuh aja kita. Hebat sekali. Kenapa? Karena semua senjata setan itu kenikmatan. Setuju saya ngomong? Semua senjata setan itu yang enak-enak. Nah, kita nggak boleh kalah. Untuk melawan yang enak, dilawan dengan yang tidak enak. Oke ya, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Biasanya kalau kita mendengar kata bergembiralah, dapat bonus, dapat hadiah, dapat duit ini. Betul enggak? Tapi enggak firman ini. Sekalipun sekarang ini siapa? Bukan aku. Saya itu loh. Nah, ini kok gini pintar. Saya itu pintar. Oke. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini saya seketika, enaknya di seketika, sebentar enggak lama, sehidup betul ya, harus berduka cita oleh kata berduka cita dan pencobaan itu enggak cocok dengan kata bergembira. Berlawanan. Verheug. Wih, suruh lompat-lompat. Dia tak verheug lompat-lompat. Verheug you dari word apa namanya wordnya? Hey, macam dan susah sekali tak. Saya Belanda kuno betul. Inti dan good say. Nah ini for quarter time ini cuma quarter time pendek saja. Duh, alright. Suka apa bacanya? Versukingan. Ya. Jadi bergembira verheug. Tapi kok enggak enak? Ada apa? Ayat 7. Ini hasilnya. Ayat 7. Ini hasilnya. Minggu depan ganti ya. Apa itu yang bahasa Belandanya cari di ganti yang baru, download yang baru. Maksud semuanya itu, semuanya apa? Penderitaan, pencobaan, ujian, proses untuk membuktikan apa? Kemurnian imanku
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Oke, pelan-pelan. Orang beli emas harus dites dulu nggak? Langsung percaya pada penjualnya? Bisa dibohongi, dites dulu. Begitu pula beli berlian, nggak boleh langsung percaya, harus dites dulu. Nah saudara, ada hal yang luar biasa yang diuji kemurniannya dengan api, lilin, korek. Nah, ya jawab apa? Apinya bagaimana? Lilin, korek. Api beneran. Hasilnya ini tadi, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan kepada hari Yesus Kristus menyatakan. Nah ini kata the height van uw geloof kostbaar. Ada yang luar biasa, nilainya tak ternilai. Jadul vuur beproefd diuji dengan api. Nah akhirnya thought, love, and heerlijkheid and eer blijkt bij de zijn, bij de openbaring van Yesus Kristus. Mau nggak ngalamin 3 hal ini? Coba mau? Mau sekali. Yang selama ini kita yang memuji-muji Tuhan, betul nggak? Tapi pada akhirnya nanti saudara dan saya yang suka menikmati proses terbalik, dia yang memuji-muji kita. Lu kok gak suka kita? Harusnya majalah kuliah lebih dari dapat emas 100 kilo. Betul enggak? Mosok. Ya kan selama ini kan kita yang disuruh muji-muji Tuhan. Tapi suatu hari kalau saudara dan saya selesai diproses, kita yang dapat love, heerlijkheid, and eer. 3 hal ini luar biasa. Mendapat puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Ini luar biasa. Maka itu kalau sedang diproses, aduh, Tuhan. Begitu ada duit kan diam dulu. Tuhan baru ngangkat sikat. Apa-apa itu. Nanti istilah ini nikmati. Siapa tahu? Biasanya proses Tuhan alatnya itu bentuknya apa? Ayo jawab. Apa alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita? Ini apa betul tadi? Orang. Dari kamu ada pakai cek ini punya. Enggak, yang di sini. Nah, yang di apa? Yang di Facebook. Bukan yang di Facebook. Semua. Oke, ada gangguan? Oh, ada suara di sini, Mas. Saya tanya lagi supaya kita tahu apa alat yang dipakai Tuhan untuk proses kita. Orang yang jauh yang dekat. Puji Tuhan pintar sekali. Orang yang. Nah, maka itu kalau istri kita, suami kita tiba-tiba cari gara-gara, jangan diperbesar. Ingat, aku sedang diproses. Amin. Maka itu kita nggak bisa dicubit dari jarak 3 meter. Lo bisa kan?
Bisa dicubit dari jarak 3 meter, di tangannya semacam apa? Dan itu yang belum dicacat. Cacat apa? Bukan. Yang Aduh, tenang Bima, Dabi. cukup. Besok pagi karena saya berangkat. Jelas ya saudara. Alat yang Tuhan pakai itu orang yang dekat. Maka itu kalau yang dekat-dekat kita kok nggak buat masalah seminggu ini. Saya Tuhan, sampai dia kok diem ya hari-hari. Lu serius? Itu Amsal berapa ya saya lupa. Besi menajam besi, manusia menajam manusia. Berapa ya? Tolong, ayo yang di rumah cari. Jadi kalau Tuhan izinkan, jangan saudara menambah masalah. Ucapan syukur, dia nikmati. Enggak, karena kita sedang diproses. Maka itu hati-hati yang hidupnya senang sendirian terus nggak jadi-jadi. Betul tidak? Karena nggak ketemu orang. Ada Amsal berapa? 27:17. Terima kasih. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Haleluya. So man Acer made Acer scratch. So macam apa scratch? The elements under ayas. Zamannya kakek buyut saya di bahasa Belanda. Siap untuk ditajamkan oleh sesama kita? Ini namanya berat benar. Yang serius-serius. Amin. Harusnya. Amin. Maka itu kalau saya konseling pranikah sebelum menikah ya pas pasangan mau diberkati, saya punya pertanyaan kelas. Saya tanya begini pada mereka dua. Dalam sebulan berapa kali kalian dua bertengkar? Itu saya tanya. Kalau mereka jawab, gak pernah kok kami aman-aman. Langsung saya batalkan. Serius. Kalau selama kalian pacaran gak pernah bertengkar, itu bahaya loh. Betul tidak? Siapa bisa jawab? Bahayanya di mana? Kalau seruannya Nggak saling kenal. Nggak saling kenal, itu bahaya. Justru tersinggung, gesekan, salah paham, itu indah. Kenapa? Karena mereka harus berkata gini, oh ini toh calon suamiku itu. Jadi kenapa? Oh ini toh calon istriku itu. Maka itu kalau nggak pernah ribut, saya suruh ribut supaya kenal. Serius. Ayo terjemahkan. Sini harus. Nah, coba renungkan. Persahabatan kalau cuma hayi bahaya loh. Pasti nggak saling kenal, betul kan? Ketika ada gesekan salah paham. Oh dia ini begini toh, oh dia itu. Alasan kedua, kenapa selama pacaran saya suruh bertengkar? Supaya peluru tajam habis di pacaran, waktu masuk menikah nggak ada peluru tajam. Oh enggak. Ngerti maksudnya? Peluru yang ada kan sudah habis waktu pacaran. Luar biasa. Maka itu hati-hati yang pacaran. Ada yang ngomong gini, yaudahlah demi kamu aku ikut, yaudah demi kamu. Saudara tahu ini bom waktu. Karena begitu sudah menikah pasti bilang enak aja demi kamu. Betul? Begitu dulu. Jangan nggak bisa, mau. Justru bahaya. Ya, nggak saling kenal. Justru nggak suka tunjukkan.
supaya yang satu belajar, oh, aku salah berarti selama ini. Itu bagus. Maka itu saudara, proses itu indah, proses itu menyenangkan. Amin. Kita pulang saja orang-orang. Siap? Betul? Digosok siap? Iya, siap. Jangan milih sikat kain, sikat kawan. Betul? Itu indah. Kalau kita mau disempurnakan di dalam Kristus Yesus, itu luar biasa. Ayat yang terakhir, dan jadi perenungan kita semua, sehingga kita tidak akan jadi orang yang kalah dalam hidup ini. 1 Petrus 4 ayat 1. Kapan kita berhenti berbuat dosa? Ternyata ini ayat 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah apa? Menderita secara fisik. Ini proses bukan? Nah, jadi Tuhan Yesus saja diproses. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Siapa? Kamu lagi dengar? Siapa? Aku pun harus mudah-mudahan kalau ingat enggak harus ngapain? Juga mempersenjatai dirimu, yaitu apa artinya? Menderita secara badani. Ya, mempersenjatai dirimu dan pikiran yang Yesus miliki. Karena barang siapa telah menderita, diproses ya secara badani, fisik, maka kita telah berhenti berbuat dosa. Ini luar biasa. Jadi stop berbuat dosa bukan karena doa puasa, doa puasa tidak. Itu nggak mengalami proses, mengalami penderitaan secara fisik. Contoh, orang mau lepas rokok, itu menderita. Orang mau lepas narkoba, kenapa? 3 hari asal tahan pasti bebas. Apa saja. Dan Kristus dan please, please ya, lihat dagingnya, mood of head, iwapanan mejeselda kedalam yang Yesus miliki. Saudara, ayo mulai hari ini kita merubah konsep kita. Adik nyesel datang ke sini sekarang. Ayo, adik nyesel datang ke sini ya. Apa ini datang ke sini ya? Harus mengambil proses. Yang di rumah siap-siap. Betul? Siap ketagihan masalah? Siap. Betul? Ya, jangan usir orang yang sedang gosok hidup kita. Suruh baik-baik di situ. Kuat-kuatan nanti sampai lebih kuat. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa, haleluya. Semuanya diproses seperti Yesus.